di program studi pendidikan guru madrasah budaya Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam hal ini saya akan mengampu daripada mata kuliah yaitu profesi keguruan. Profesi keguruan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan oleh PGRI. Dalam hal ini menjadi salah satu mata kuliah yang diampu oleh saya sendiri dengan bobot SKS 2 SKS pada semester 6. Pada mata kuliah profesi keguruan diberikan salah satu upaya bagaimana merupakan salah satu mata kuliah yang diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial. Selain pada kompetensi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan pendidikan profesi guru. Kemudian selain itu, capaian pembelajaran yang akan diambil oleh mahasiswa adalah Jadi CPMK Profesi Keguruan merupakan salah satu capaian mata kuliah profesi keguruan yang terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. CPMK 1 mengajarkan tentang bagaimana mahasiswa mampu mengkaji hakikat profesi keguruan. CPMK 2 mengidentifikasi komponen-komponen kompetensi profesi keguruan. CPMK 3 mengembangkan diri dalam profesi guru, serta CPMK 4 diharapkan dapat menganalisis manfaat kompetensi guru dalam kegiatan pendidikan profesi guru. Sementara CPL Prodi pada mata kuliah profesi keguruan yaitu pertama CPL KU 1, keterampilan umum 1, keterampilan khusus 6, sikap 8, sikap 9, dan pengetahuan 8. Dari KU 1 sampai dengan P8 menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang dosen mampu menumbuhkan pemikiran kritis, logis, sistematif, dan inovatif dalam konteks mengembangkan kompetensi guru pada mahasiswa atau calon guru. Kompetensi khusus 6 menunjukkan perilaku yang jujur, berakhlak mulia, teladan, mantap, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru ini ditekankan pada sikap 8, kemudian P8 atau pengetahuan 8 tentang bagaimana menjunjung tinggi kode etik profesi guru, dan juga menumbuhkan sikap dan karakter berakhlak mulia, teladan, arif, dan wibawa, serta etos kerja dan tanggung jawab tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kreativitas mahasiswa. Selain itu, sebagai calon guru harus juga memahami tentang sikap profesional guru. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metodologi diskusi, tanya jawab, presentasi, kemudian project based learning. Selain mata kuliah dan juga metodologi serta capaian yang diharapkan oleh mahasiswa, ada yang namanya pokok bahasan yang dibahas dalam mata kuliah profesi keguruan, yaitu pertama adalah konsep dasar profesi keguruan, yang kedua adalah komponen-komponen dalam profesi keguruan, ketiga kompetensi guru, 4 sikap profesional guru, 5 administrasi dan supervisi keguruan, 6 bimbingan konseling, 7 organisasi sekolah, 8 peran guru dalam program pendidikan, 9 pendidikan profesi guru, ke-10 yaitu evaluasi pembelajaran, dalam hal ini sebagai salah satu upaya guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga mahasiswa mendapatkan penilaian dalam mata kuliah profesi keguruan yaitu dari segi 1 kehadiran 10%, yakni minimal mahasiswa masuk selama kuliah 75% kehadiran, 3 kali tidak hadir. Kemudian yang kedua adalah keaktifan 10%, yang berikutnya tugas-tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 25%. Keempat penilaian tersebut kami rangkum menjadi 100% penilaian agar guru, dalam hal ini calon guru atau mahasiswa, dapat memenuhi bobot penilaian yang sudah diajarkan di awal pertemuan dalam mata kuliah. Selanjutnya yaitu referensi yang dapat digunakan dalam mata kuliah profesi keguruan, yaitu buku saya sendiri yang ada di depan ini adalah karya saya sendiri yang diterbitkan oleh Indonesia Press bersama kolega, yang di dalamnya terdapat materi-materi yang berkaitan dengan capaian mata kuliah profesi keguruan dan materi yang dibahas di dalam RPS sesuai dengan program perkuliahan. Selain itu juga ada buku dari Susanto tahun 2015. Kemudian oleh karena itu melalui referensi tersebut diharapkan mahasiswa dapat belajar dan mengerjakan tugas dan presentasi sesuai dengan referensi yang sudah ditentukan.
kemudian mahasiswa dapat menggunakan referensi tersebut sebagai bahan dalam materi perkuliahan. Diharapkan juga melalui referensi tersebut juga mahasiswa dapat memperoleh informasi secara komprehensif baik dalam proses teori maupun praktek teori pendidikan maupun praktek dalam pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita simak video pembelajaran yang saya lakukan dalam tema materi pertemuan 13 tentang pendidikan profesi guru. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini mari kita mulai kegiatan perkuliahan kita dengan baca doa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kayaknya yang belakang tampak semangat nih buat kita berdoa Pak. Ya. Mas siapa nama Mas Galang ya? Mas Galang mana? Oh iya, Mas Galang gimana kabarnya hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Ikram gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada? Alhamdulillah ya. Baik, rekan-rekan hari ini kita masuk siapa ya? Alhamdulillah Mas Ilham ya. Baik, saya catat dulu ya. Hadir Mas Ilham. Mas Ilham keterangannya apa? Sakit. Terus Mbak Sakinah juga ya. Mbak Sakinah keterangannya apa Mbak? Izin. Terus Mbak Farah? Izin ya. Baik, 3 orang yang tidak hadir. Mas Ilham, Mas Sakinah dan Mbak Farah. Rekan-rekan sekalian, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang organisasi profesi dan organisasi sekolah, ya kan? Yang mana kepala sekolah punya yang namanya struktur organisasi yang paling atas namanya kepala sekolah, dan di bawahnya ada wakil kepala sekolah, dan di bawahnya lagi ada guru serta wakil yang membantu kepala sekolah. Nah, untuk menjadikan kita sebagai seorang guru, ya kan, yang punya keinginan nanti setelah lulus mengikuti PPG, materi ini sangat membantu sekali untuk kalian. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan ke-13 setelah kalian mengikuti UTS dan juga melaksanakan materi mengenai organisasi guru dan organisasi sekolah, maka kalian hari ini akan saya berikan materi bagaimana menjadi guru profesional. Baik, tema kita hari ini melalui pembinaan guru melalui program profesi guru. Siapa yang sudah pernah mendengar PPG itu apa Mas Ikan? Pendidikan lah gitu. Pendidikan, oke. Ya, kalau Mbak Yanti, PPG apa? Sekolah untuk guru meningkatkan apa kira-kira ya? Bisa kompetensi, betul ya. Jadi waktu kita pertama kali saya pernah bertanya kan, mengapa kita guru disebut sebagai profesional? Kenapa harus disebut dengan profesi yang profesional? Karena dia memiliki satu keahlian yang tidak dimiliki oleh seorang profesi yang lain. Baik, materi kita hari ini tentang pertama dasar pelaksanaan profesi, kemudian strategi guru, kemudian masuk pada kompetensi guru yang perlu dikembangkan, lalu berarti pada nanti kita diskusi mengenai bagaimana pembelajaran diferensiasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu bahwasannya pendidikan di Indonesia merupakan pilar utama ya, karena memang pendidikan itu merupakan satu ruh yang ada di sebuah negara. Jepang yang saat dia dibuang oleh sekutu Hiroshima Nagasaki itu hancur karena dia yang dicari adalah pendidikan, yaitu guru dan dokter. Artinya pendidikan adalah sangat penting dan sangat vital. Oleh karena itu di dalam perubahan pendidikan di Indonesia menjadikan guru itu perlu belajar lebih daripada peningkatan profesi gurunya. Nah, oleh karena itu di dalam data yang saya ambil ya dari IDS menyatakan bahwa guru itu untuk meningkatkan kesejahteraannya dimulai dari saat kalian lulus dari suatu bangku pendidikan atau kuliah, kalian akan menghadapi yang namanya pendidikan profesi guru. Kalau dulu namanya A4, sekarang harus mengikuti namanya PDI. Alhamdulillah Pak Muti kita, menteri kita Pak Prof Muti menyatakan bahwa ada guru di Indonesia yang tidak memiliki ijazah. Berarti banyak guru yang honorer dan belum sertifikasi. Oleh karena itu siapa yang mau menjadi dirinya guru profesi?
Wah, banyak sekali ya. Karena memang saya kira semuanya pengen mendapatkan penghargaan ataupun tunjangan dalam profesi. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan dasarnya. Kenapa sih kita harus belajar atau mempelajari tentang PPG? Karena undang-undangnya sangat jelas nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap guru itu perlu yang namanya mendapatkan tunjangan melalui pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru itu adalah suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan profesionalitas karena bagian dari kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi profesional. Oleh karena itu Permendikbudristek nomor 19 tahun 2002 tentang pendidikan profesi guru digalakan ada dua jenis PPG, yaitu PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2007 juga mengatakan tentang kualifikasi akademik, yaitu minimal dia lulus S1. Jadi untuk PPG harus S1. Kemudian mekanisme seperti ini kira-kira ya. Ya, karena kan bisa dilihat di situ proses seleksinya dari saat kalian masuk menjadi guru di suatu sekolah, kalian akan terdaftar menjadi data pokok pendidikan. Nah, sekarang kalau misalkan seorang guru itu sudah menjadikan dirinya punya data pokok pendidikan, punya nomor induk guru, maka dia otomatis akan tertarik menjadi eligible untuk mengikuti PPG. Setelah itu dia akan mengikuti yang namanya seleksi administrasi, lalu kemudian akan masuk seleksi administrasi dan substansi, dan dia akan mengikuti awal perkuliahan. Nah, biasanya kalau dulu namanya LPG selama 6 bulan. Sekarang PPG hanya dilakukan dalam waktu sebulan. Jadi kalian kalau nanti setelah lulus mengikuti PPG hanya berapa bulan? 1 bulan. Dari 6 bulan, 3 bulan, sekarang tinggal 1 bulan. Nanti Mas Nikram berharap PPG cuma 1 minggu ya Mas Nikram ya. Amin. Amin. Ya. Berikutnya dalam jabatan. Kalau PPG dalam jabatan bedanya dengan prajabatan. Kalau prajabatan itu dilakukan setelah kalian lulus, kemudian langsung mengikuti PPG. Tapi kalau dalam jabatan itu kalian harus menunggu sampai kalian mendapatkan surat keputusan dari yayasan ataupun sekolah yang menyatakan kalian tetap di sebuah yayasan. Oleh karena itu ketika kalian sudah masuk di dalam proses tim PKB, lalu kemudian kalian mengikuti pengajuan PTK di verifal PTK linknya ya, bisa dilihat di sana. Lalu kemudian kalian kalau misalkan sudah mendapatkan PTK akan dijadikan sebagai eligible untuk masuk PPG dalam jabatan. Misalnya punya PTK dan punya SK tetap dari sebuah sekolah, gitu ya. Baik, pertanyaannya apa sih yang dikaji? Ya kan, pertama ada kompetensi guru tadi, ada yang namanya profesional dalam menguasai materi. Yang kedua apa? Mengelola pembelajaran seperti sekarang nih saya memberikan materi tentang PPG, proses tanya jawab yang nanti saya lakukan itu adalah bagian dari kompetensi pedagogi. Kemudian kalian dalam menjadikan guru itu memiliki karakter yang baik itu bagian dari kompetensi kepribadian. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan evaluasi. Karena itulah guru harus bisa membuat perencanaan dan melakukan pembelajaran serta penilaian. Oleh karena itu, rekan-rekan kita harus juga menjadikan materi di dalam PPG itu biasanya ada materi yang diberikan oleh dosen secara langsung oleh LPTK ataupun lembaga yang melaksanakan PPG. Misalkan dulu ketika saya punya teman di Universitas Negeri Yogyakarta, dia itu mengikuti PPG selama 3 bulan, 1 bulan perkuliahan, 1 bulan praktek di sekolah, 1 bulannya adalah penilaian. Nah, itulah yang disebut dengan proses dalam PPG. Nah, kemudian kegiatan yang dapat dilakukan selain itu apa? Ada namanya diskusi, ya, di dalamnya ada diskusi. Ya, misalkan kalian sebagai mahasiswa biasanya mendiskusikan apa? Kalau misalkan kalian berada di sebuah lembaga pendidikan seperti kuliah gitu, kemudian kalian bisa mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan guru maupun berkaitan dengan profesi guru. Nah, pasti seminar sudah tahu lah ya, seminar itu kalian biasanya mengikuti kegiatan materi selama waktu tertentu, kemudian ada diskusi tanya jawab dan diakhiri dengan tanya jawab dan juga penutup seperti itu. Nah, kemudian di PPG juga seperti itu, ada kegiatan
pelatihannya, IHT-nya, kemudian magang nanti kalian ditempatkan di sebuah sekolah, kemudian kalian praktek mengajar. Oke, sebelum kita masuk materi, kita beri dulu, kita semangatkan badan kita biar tidak kaku ya. Kalau saya bilang tepuk satu kali ya. Oke, kita mulai. Tepuk satu kali, 3 kali, 1 kali, 5 kali. Oke, sekarang pakai irama ya. Tepuk satu kalinya begini, 1. Kalau 2 kali tepuk satunya begini, kemudian 2 kalinya begini ya. Oke, 1, 2, 3-nya 3 kalinya begini ya. Oke, kita bilang. Kalau saya bilang 1 gimana tadi? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kalau saya bilang ular, maka kalian seperti ini. Ular itu begini, pendek ya, panjang tapi begini ya. Oke. Kalau saya bilang gajah, kalian begini, besar tapi begini. Oke. Kalau saya bilang semut begini ya, semut. Oke, kita ulang. Kita coba ya. Gajah, ular, semut, gajah, ular, semut, gajah. Sambil bicara besar gitu ya. Kita ulang lagi. Gajah, ular, semut, gajah, ular, gajah. Besar. Gajah, ular, semut, semut. Kecil. Gajah, ular, semut, gajah. Besar. Gajah, semut, ular. Panjang. Itulah proses kita membangun sebuah kesadaran kepada peserta pelatihan PPG ataupun mahasiswa itu bisa meningkatkan motivasi belajar dari PPG. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi kita sudah mempelajari peran pendidik dalam kegiatan PPG. Oleh karena itu sekarang proses diskusi dan tanya jawab sebagai bentuk feedback saya dan juga kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang PPG. Oleh karena itu kalian akan membuat pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, dimulai dari sekarang. Udah yang masuk materi kamu ya. Oke, Mbak Yanti gimana? Oke, terima kasih. Baik, Yanti gimana? Berlanjut pada pertanyaan dari teman-teman kalian, saya akan coba memberikan satu ilustrasi yang menarik ya. Ini dia. Jadi ternyata pembelajaran di dalam sebuah PPG itu tidak hanya tatap muka, tapi kalian belajar mandiri melalui LMS. LMS tahu ya? Sekarang kita sekolah kampus kita usia sudah menggunakan namanya Sianas. Itu kalian bisa belajar mandiri ya. Ada belajar pembelajaran pelajaran, ada akan melaksanakan ulangan, ujian, ya kan? Dan di situ juga disertai kalian bisa melakukan absensi secara mandiri, betul ya. Jadi kalian bisa melakukan presensi dan juga mengakses materi dan bahkan ujian secara CPT. Nah, artinya setelah kalian mengikuti sebuah pembelajaran berbasis mandiri tadi, kalian juga bisa mendapatkan materi secara mandiri. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah terkumpul ya, kita simak ya. Saya ambil 3 ya, 3 terbaik. Ya, ini gak ada namanya ya, jadi tidak tahu apa-apa ya. Ini namanya objektif. Guru honorer itu bisa mendapatkan peserta PPG atau tidak, Pak? Nah, guru honorer itu sangat bisa ya. Tidak punya usaha bisa mendapatkan NPWK dan dia bisa melaksanakan yang namanya PPG. Dan pastinya dia harus punya namanya SIM PKG. Kalau naik motor tadi kita punya SIM apa masih kan? SIM. Iya betul ya. Baik, utama dulu yang pertama ya. Kenapa program PPG yang awalnya 6 bulan terus ke 3 bulan dan sekarang 1 bulan, Pak? Apa masalahnya dan apa kelebihannya? Baik, saya jawab ya. Pertama, dari PPG 6 bulan itu dari segi biaya pasti membutuhkan biaya cukup banyak. Kedua, banyak mahasiswa yang mengikuti PPG itu tidak banyak yang menolak. Karena dari segi waktu ya 6 bulan lama ya, dan dia harus standby di satu kampus. Dulu tidak seperti kita sekarang udah bisa daring lewat webinar dan Zoom. Nah, kemudian dari segi 6 bulan
kurang lagi menjadi 3 bulan pas waktu itu COVID-19 ya. COVID-19 tahun berapa ya? 2020 ya, 2020 ya, 2020 ya, pastinya 2020 ya, karena 2019 akhir baru ditemukan COVID-nya. Kemudian yang berikutnya adalah pertama dulu ya, pertama berikutnya biaya. Kemudian apa solusi bagi kita sudah lama mengajar tapi belum bikin PTK? Solusinya adalah harus berkonsultasi dengan namanya operator agar kalian bisa masuk ke dalam studi dan bisa diajukan melalui verbal PTK ini. Nih, tuh ya, verbal PTK. Itu kan nanti mengupload ijazah SD, SMP, SMA sampai satu. Masih ada ya biasanya ya? Masih bagus. Bisa masih mantap ya. Siapa yang ijazahnya sudah nggak ada? Masih ada ya? Masih. Ijazah itu sangat penting ya. Nanti setelah ijazah kita baru ijazah. Oke, itu terakhir ya. Kita closing statement bagaimana alumni PPG sampai jadi guru yang bersertifikat resmi setelah lulus. Nah, pastinya alumni PPG pertama kalian harus masuk dalam yang namanya DAODI. DAODI pendidikan. Itu kamu bisa diangkat menjadi guru tetap oleh yayasan. Ya, kemudian saya punya teman di suatu yayasan pendidikan di Jakarta Kota, itu dia sudah mengikuti yang namanya PPG. Awalnya dia mengabdi selama 3 tahun, mendapatkan SK tetap, kemudian tidak lama dia diajukan PTK, tidak lama kemudian seminggu dari PTK yang terbit, akhirnya sekarang saya sudah menjadi eligible dari PPG. Dalam kasus saya akan tunjukkan ya, contohnya nih ya. Senang nggak sih kalau kita ada PPG di data? Senang ya. Saya kan nggak senang dengan pelatihan PPG itu sangat mantap. Ya, dan administrasi. Ya, punya siapa? Lagi Anda bisa mengikuti PPG tahun 2025. Tahun 2025. Ada yang berarti Pak, nanti Mas Ikram, Mbak Titi, Mbak Yanti, Mbak Dadan semuanya ya. Oke. Baik rekan sekalian, saya minta sebelum closing statement kira-kira nih apa yang bisa diambil pelajaran kita hari ini dari CPM memberikan kesimpulan dari materi kita ya. Ayo Mbak Yanti boleh berikan kesimpulan dari materi yang sudah diberikan. Ayo, ada PPG ya kita. Kan kita nggak usah takut ya, kita bebas berikan. Ayo. Pak Yanti ya, terus sesi PPG atau Mbak Anda boleh dibantu Mbak Anda apa yang bisa Mbak Anda dapatkan dari sesi PPG ini. Pertama, alur pendaftaran ya cara mengetahui caranya betul ya mengetahui menjadi guru yang profesional. betul. Tepuk tangan ya. Ada Ayati sekarang kesediaan saya untuk kita sebutkan sama-sama ya. Pertama untuk meningkatkan kualitas guru ya. Jadi memang seperti PPG itu adalah untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan. Karena kamu tahu yang namanya mutiara itu ada di dalam dasar raw. Untuk mendapatkan perjuangan kan. Berarti apa namanya ombak dan menyelam sampai ke dasar. Tapi yang ini mendapatkan namanya motivasi sama. Kalau kan menjadikan guru berkualitas, guru yang profesional harus berusaha secara maksimal. Yang kedua apa? Perlu strategi. Strateginya harus mengikuti yang namanya IHT atau in-house training dan kegiatan magang dalam pembelajaran. Karena kita tahu seorang guru itu butuh yang namanya suplemen, ya kan? Tidak hanya secara jasmani tapi juga rohani. Karena kita sebagai seorang guru harus selalu belajar, karena belajar itu wajib bagi umat muslim.
Utlubul ilma minal mahdi ila minggu depan kita akan masuk materi mengenai supervisi, ya kan? Setelah PPG kita belajar, kita akan masuk pada supervisi, ya. Apa itu supervisi? Nantikan kita pertemuan berikutnya dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.